never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Dokter tuh seharusnya menjadi penyelamat bagi pasien yang membutuhkan pertolongan. Lalu apa jadinya jika seorang dokter malah mempermainkan dan menjadikan pasiennya jadi bahan fantasi? Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul Stalked by My Doctor yang menceritakan kisah seorang dokter bernama Beck yang bukannya menyembuhkan dan mengobati, justru dia malah memiliki maksud lain kepada pasiennya, yaitu Sofia, gadis remaja yang sangat sehat, harus menjadi bahan fantasi dokter Beck ini cuy. Jadi di sepanjang film, kita akan melihat bagaimana dokter ini berusaha memiliki Sofia dan bahkan berusaha mengajak Sofia untuk adu mekanik cuy. Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita mulai di sebuah malam, Sophie dan pacarnya bernama Ryan lagi berada di jalan. Namun Sophie ini gak nyaman karena Ryan menyetir mobil sambil main HP. Nah kan, bener aja cuy, mobil mereka pun hilang kendali keluar jalur dan bertabrakan dengan mobil lainnya. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada Dr. Beck yang sedang mencari jodoh di situs kencan online. Sambil tersenyum, Dr. Beck melihat foto demi foto wanita yang ada di situs ini cuy. Nah, keseruan Dr. Beck ini terpaksa berhenti karena ada korban kecelakaan yang butuh pertolongan dirinya. Korban itu ya Sophie sama Ryan ya cuy. Di sini, kondisi Sophie lebih parah. Sophie membutuhkan operasi akibat kecelakaan mobil tadi cuy. Dengan pengalaman yang dimiliki Dr. Beck, dia pun dengan santai menyelamatkan Sophie walaupun asisten yang lain nih udah pada panik cuy. Tapi Dr. Beck mah masih santai sambil tersenyum gitu. Sophie pun selamat, Dr. Beck pun menemui orang tua Sophie sambil menjelaskan keadaan Sophie ini cuy. Orang tuanya pun sangat bersyukur kepada Tuhan karena anaknya masih diberi keselamatan. Perilaku aneh Dr. Beck mulai terlihat saat dia mengeksplorasi dan menjelajahi tubuh indah Sophie saat dirinya masih dalam pengaruh obat bius. Setelah puas dengan Sophie, Dr. Beck pun memanggil orang tuanya dan memberitahu kalau Sophie masih harus dirawat di rumah sakit. Di keesokan paginya, Sophie saat sadar dan langsung disambut nih oleh kedua orang tuanya dan sahabatnya namanya Kathleen. Di sini Sophie merasa kalau bibirnya nih kayak abis dicium cuy. Sophie kira yang cium dirinya tuh Ryan. Tapi Kathleen kasih tahu kalau Ryan patah tulang. Sehingga dia juga dirawat di kamar sebelah cuy. Nah loh. Singkat cerita, saat ibunya Sophie pergi beli makanan, kesempatan ini dipakai oleh Dr. Beck untuk berduaan dengan Sophie. Dia pun mengunci pintu kamar dan menyapa Sophie dengan sangat lembut. Sophie pun ya biasa aja gitu ya, namanya dokter ya. Dr. Beck pun pura-pura membalur luka Sophie dengan salep. Padahal ini cuma akal busuknya dia doang cuy, supaya bisa meraba-raba Sophie gitu ya. Nah, di saat lagi asik bercanda, ibunya Sophie datang dan membuyarkan semuanya cuy. Begitu juga saat Sophie diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sophie berterima kasih kepada Dr. Beck karena udah merawat dirinya dengan sangat baik. Sophie memeluk Dr. Beck yang dimana bagi Dr. Beck ini adalah ungkapan cinta dari Sophie kepada dirinya cuy. Waduh. I just love you, Dr. Beck. Sophie pun langsung pergi ke rumah pacarnya, rasa rindu dan khawatir bercampur jadi satu cuy. Namun mau dikata apa, Ryan malah ngedumel dan marah-marah karena kakinya patah sehingga dia sudah tidak bisa jadi atlet sepak bola. Ryan sama sekali nggak peduli dengan kondisi Sophie. Malah Ryan mengusir Sophie dan membiarkan dirinya main PS seorang diri. Di sisi lain, Dr. Beck larut dalam imajinasi dan fantasinya. Dia membayangkan Sophie datang ke rumahnya, tersenyum kepadanya, dan memeluk erat dirinya cuy. Ya padahal ini semua mah cuma imajinasinya doang cuy. Dari sini, Dr. Beck semakin berhasrat dan semakin ingin tahu siapa sih Sophie. Dia pun mulai melihat sosial medianya, foto-fotonya, sama teman-temannya dia cuy. Sophie yang hanya gadis remaja yang polos, justru memberi sebuah boneka dan sepucuk surat sebagai tanda terima kasih nih, karena udah menyelamatkan nyawanya cuy. Yang dimana hal ini tuh malah makin membuat Dr. Beck tuh makin terobsesi gitu ya. Ibunya Sophie pun mulai mencium aroma-aroma tidak enak. Dia pun mewanti-wanti Sophie untuk tidak terlalu dekat lah sama Dr. Beck. Karena ibunya ini khawatir dengan cara Dr. Beck melihat Sophie tuh beda gitu ya. Dr. Beck pun mulai mengikuti Sophie kemanapun ia pergi. Seperti malam ini contohnya. Saat Sophie sedang nongkrong dengan Kathleen,
Dr. Beck pun mengikuti mereka. Sophie yang melihat Dr. Beck mengajak si dokter nih untuk bergabung dengan mereka berdua, cuy. Dr. Beck pun langsung melancarkan aksinya, menggoda Sophie, mengajaknya pergi berkencan. Sophie ya ketakutan gitu ya. Dia pun menolak ajakan dokter ini secara halus. Nah, ternyata hal ini membuat dokter ini patah hati. Dia marah-marah, berteriak, tidak karuan. Perilaku nyeleneh Dr. Beck ini akhirnya dilaporkan deh sama orang tuanya. Orang tuanya pun minta Sophie buat jaga jarak dengan Dr. Beck. Lalu ayah Sophie datang ke rumah sakit untuk memberikan dokter pelajaran. Namun sampai di rumah sakit, si dokter ini malah memutarbalikkan fakta. Dr. Beck bilang kalau Sophie lah yang terobsesi kepada dirinya. Sophie memberikan boneka dan sepucuk surat pada dirinya. Nah, ayahnya Sophie justru termakan nih dengan omongan dokter ini, coy. Makanya Sophie akan tetap menjalani perawatan dengan Dr. Beck. Dr. Beck pun tidak mudah menyerah ya. Dia pun tetap mengintai gerak-gerik Sophie. Di saat keluarganya pada pergi nih, rumah kosong, Dr. Beck mengendap-endap masuk ke rumah dan rebahan di kamarnya Sophie. Dr. Beck juga mengendus, meremas armor yang biasa Sophie gunakan gitu ya. Bahkan Dr. Beck juga berfantasi adu mekanik sama Sophie. Tapi fantasinya buyar karena Sophie dan keluarganya ini pulang ke rumah. Ternyata Sophie pulang bersama Ryan. Mereka berdua pun langsung main di kamarnya Sophie. Sambil diperhatikan oleh dokter yang terjebak di lemarinya Sophie. Dengan penuh rasa cemburu, Dr. Beck pun melihat Sophie adu mekanik sama Ryan. Inilah kenyataan pahit yang harus dialami oleh Dr. Beck. Oleh karena itu, Dr. Beck pun berencana untuk merusak hubungan asmara antara Sophie dan Ryan, cuy. Di saat Ryan lagi memeriksakan kakinya, di sanalah Dr. Beck membajak HP-nya Ryan. Dia pun menceritakan badan Sophie sudah tidak semenarik dulu. Bekas luka yang Sophie alami membuat dia sudah tidak cinta lagi sama Sophie. Nah, rencana busuk Dr. Beck ini sepertinya ampuh. Sophie pun langsung datang kepada Ryan dan minta penjelasan. Tapi namanya anak muda, mereka pun malah berantem dan melebar kemana-mana. Ryan pun mulai menelusuri asal-muasal masalah ini. Sampailah dia mengetahui kalau Dr. Beck terlibat di balik ini semua. Nggak perlu waktu lama, Ryan pun langsung datang ke rumahnya Dr. Beck. Ryan pun langsung menuduh Dr. Beck lah yang mengirim chat menggunakan HP-nya saat dia ada di rumah sakit. Tapi Dr. Beck pun mengelak, karena ya nggak ada bukti ya. Ryan pun berusaha menyerang dokter ini, namun dengan kondisi kaki yang masih terluka, membuat usahanya tuh sia-sia, cuy. Ryan pun langsung memberi kabar pada Sophie dan menceritakan apa yang ia alami saat di rumahnya Dr. Beck. Sophie pun kembali menceritakan kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua Sophie sepakat bahwa Sophie bener-bener nih harus dijauhi deh sama Dr. Beck. Sophie pun ditemani ibunya untuk datang ke rumah sakit dan mengganti dokter. Tapi hal ini lagi-lagi membuat Dr. Beck marah besar. Dia pun dengan tega mengoplos obat yang dipesan ibunya Sophie menjadi obat alergi, cuy. Sehingga saat ibunya Sophie minum obat, ibunya kejang-kejang. Untung aja Sophie cepat membawa ibunya ke rumah sakit. Karena sedetik aja telat, ibunya udah beda alam. Ambisi Dr. Beck untuk mendapatkan Sophie terus berlanjut. Kali ini Dr. Beck pun melakukan rencana utamanya. Dia membuntuti Sophie, ketika udah sepi, dia pun menyerang Sophie dari belakang. Walaupun Sophie bisa kabur dan menghindar, tapi Dr. Beck satu langkah lebih pintar dari Sophie. Orang tua Sophie pun dibuat kaget ketika kepolisian datang ke rumah mereka dan memberi kabar kalau Sophie sudah tewas kecelakaan mobil. Begitu juga saat mereka nonton TV, kecelakaan mobil sampai mobil tersebut hangus. Membuat mayat Sophie ini udah nggak berbentuk lagi, cuy. Semakin membuat yakin ya, dari kepolisian sudah yakin betul kalau dalam mobil itu ya mayatnya Sophie yang udah hangus terbakar, cuy. Di sisi lain, Dr. Beck pun senang banget lah karena rencananya berjalan mulus. Sophie masih hidup, terikat, nggak bisa kabur. Jadi dokter ini memanipulasi mayatnya Sophie. Dia ambil mayat orang lain dari kamar jenazah. Lalu dia tuker tuh sama Sophie. Jadi yang kebakar mayatnya orang lain, cuy. Ternyata hal ini cukup ampuh untuk menipu kepolisian. Nah, Dr. Beck sudah mempersiapkan identitas baru bagi Sophie. Yang mulai sekarang, Sophie dianggap istrinya Dr. Beck. Dr. Beck pun bersiap-siap pindah kota mulai hidup baru sama Sophie. Tapi sebelum pergi, Dr. Beck pun memberi sarapan kepada Sophie. Nah, disinilah
Sophie berhasil membujuk Dr. Beck melepaskan ikatannya. Di saat dia lengah, Sophie pun menyerang dokter dengan pisau makan. Dr. Beck pun jadi marah dan berniat membuat Sophie cacat permanen. Sehingga Sophie benar-benar bergantung deh kepada Dr. Beck. Dr. Beck pun mempersiapkan alat bedahnya, sedangkan Sophie berusaha kabur menyelamatkan diri. Dengan kekuatan sutradara film, Sophie pun berhasil melepaskan diri cuy. Bertarung melawan Dr. Beck, Dr. Beck pun harus merasakan kerasnya stick golf yang Sophie pukul tepat di kepalanya. Sophie pun kabur kembali pulang ke rumah. Yang dimana di rumahnya nih orang-orang lagi pada berdoa cuy. Berduka kematian Sophie. Kepolisian pun kalah cepet ya saat mereka menggerebek rumah Dr. Beck. Dr. Beck udah kabur. Dr. Beck kabur ke Meksiko, kembali mencari target selanjutnya cuy. Itulah dia alur cerita dari film Stalked by My Doctor. Sebuah film yang sangat menarik ya. Seseorang dokter ya yang harusnya menyembuhkan pasien malah menjadi terobsesi cuy kepada pasien ini ya. Di sepanjang film kita tuh diperlihatkan karakter Dr. Beck nih yang memang mempunyai masalah sama kejiwaannya. Dia ini nggak bisa menerima penolakan dan langsung marah sambil berteriak lah pokoknya. Kacau nih dokter, semua keinginannya tuh harus terpenuhi. Oleh karena itu dia melakukan apa aja demi mendapatkan Sophie. Masa lalu Dr. Beck memang seharusnya bisa lebih digali ya. Apakah sebelumnya jadi punya istri atau punya masa lalu yang kelam, sehingga membuat karakternya seperti ini. Kalau menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nemenin nonton. Like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.